Kalau seandainya manusia mengetahui mafin nida, ya, dengan suruhan adzan dan shafil awal dan bersegera di shaf awal. Kalau orang mengetahui pahala adzan dan pahala bersegera di shaf awal, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan, ya, untuk adzan, tidak bisa mendapatkan shaf awal kecuali dengan cara berundi, niscaya mereka akan berundi. Dan kalau seandainya manusia, kata Nabi, mengetahui pahala bersegera untuk melaksanakan sholat di awal waktunya, lastabaqu ilaih, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan kalau seandainya orang mengetahui pahala di dalam sholat isya dan di dalam sholat subuh, kalau seandainya mereka harus mendatangi dengan cara merangkak, niscaya mereka akan mendatangi dengan cara merangkak. Hadis ini hadis yang sahih, ya. Hadis ini menjelaskan pertama tentang masalah keutamaan adzan, dan ini sudah kita jelaskan, ya, tentang babul adzan, dan juga keutamaan orang yang berada di shaf awal. Shaf awal itu siapa? Shaf awal itu adalah shaf yang di belakang imam langsung. Maka itulah disebut dengan shaf awal. Sebuah shaf di belakang imam. Set ulun ini sudah di shaf awal. Tiba-tiba ada orang datang sholat di samping imam. Siapa yang shaf awal itu? Ya. Yang di samping imam kah, apa yang di belakang imam? Namanya shaf awal adalah shaf yang di belakang imam. Maka shaf yang di belakang imam itu adalah shaf awal. Ya. Taib. Yang di atas, ya, misalnya di Al-Faruq ada lantai atas ini sejajar dengan shaf awal. Apakah yang di atas yang sejajar dengan shaf awal itu juga dirikan shaf awal? Tidak. Namanya shaf itu adalah ke belakang. Adapun yang di atas, dia tidak dihukumi dia seperti di shaf awal. Ini pertama. Maka dikatakan shaf awal itu adalah shaf yang di belakang imam. Dan para ulama mengatakan shaf itu, ya, tidak ada masalah disusun kalau selama di masjid tidak ada masalah shaf itu berantakan. Salatnya sah, tidak mempengaruhi sahnya salat seseorang kalau salatnya itu masih di dalam masjid. Misalnya di dalam masjid ini, ya, ada orang sembahyang di saf pertama ini cuma 10 ikung. Kemudian di tengah sini kosong. Ada lagi sembahyang di belakang situ 10 ikung. Ada di buncuk 5 ikung, terpisah-pisah. Misalnya, shaf semacam itu. Apakah sah sholat berjamaahnya? Sah. Selama itu dalam masjid. Walaupun itu tidak sunnah. Tapi kita bicara sah atau tidaknya. Makanya Anda jangan bingung kalau ada orang, misalnya apalagi masjidnya luas. Kalau Anda masuk Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya, maka Anda bingung nanti di tengahnya kosong, Ustaz, apa sah jaka sembahyangnya? Kadang-kadang sebagian orang bingung, ya. Ulun hendak ke saf depan tuh lapah kaki ulun. Ya. Kadang-kadang sebagian orang bertanya-tanya apakah sah sholatnya kita ini sedangkan di depannya itu masih kosong. Sah. Di dalam masjid, kalau itu dalam masjid tidak ada masalah. Shaf itu kalau seandainya di tengahnya kosong. Walaupun ini bukan sesuatu yang sunnah, tapi kita berbicara dari sisi sah atau tidaknya. Ya, berbicara sisi sah atau tidaknya. Tetapi kalau di belakang, di luar masjid itu tidak boleh. Orang kalau sholat di luar masjid sedangkan di dalam masih kosong itu tidak boleh. Apalagi di halaman yang bukan disediakan untuk masjid, parkiran. Itu bisa jadi sholatnya tidak dikatakan dia tidak sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia di luar masjid, di dalamnya masih kosong. Ya. Kenapa? Karena yang terpenting di dalam masalah imam ini adalah seseorang dia bisa mutabaah mengikuti imam dan dia bisa melihat. Makanya kata para ulama, seseorang itu tidak dikatakan dia sholat berjamaah kalau seandainya dia di luar masjid, sedangkan di dalam itu masih kosong. Makanya pendapat yang paling benar, wallahu a'lam, orang yang sholat biasanya di hotel, ya, kadang di hotel, sebagian orang sholat di hotel, kalau pernah ya pergi umrah misalnya, itu kadang kalau di hotel bintang 5 atau semacamnya itu, dia langsung melihat depannya Ka'bah, jadi orang depannya dia melihat, dibuka kacanya dia melihat langsung. Kadang-kadang musholanya demikian, menghadap demikian. Apakah semacam itu sah atau tidak? Dikatakan ini berjamaah atau tidak? Khilaf ulama. Yang rajih wallahu a'lam, ya, saya dekat pada pendapat yang mengatakan itu tidak dikatakan dia berjamaah. Kalau seandainya masih ada yang kosong. Kalau dia tidak ada yang kosong, maka bersambung, maka insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau masih ada yang kosong, maka itu tidak dikatakan dia berjamaah.
Dan shaf itu dibangun seperti apa? Shaf itu adalah dibangun dari tengah. Ya, kemudian seseorang menyempurnakan ya sebelah kanan ya atau menyempurnakan ya sebelah kanan atau dia ya mendahulukan sebelah kanan tidak ada masalah, atau sebelah kanan dia isi sebagian kemudian diisi lagi dan sebagian sebelah kiri juga tidak mengapa. Kemudian kata para ulama, shaf itu dibangun berdasarkan orang-orang yang balik, orang-orang yang mengerti salat. Adapun anak kecil yang tidak paham, usia 4 tahun atau anak-anak yang belum mumayyiz, ya belum mumayyiz ini adalah dia tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk, ya. Dia tidak bisa membedakan, atau dia tidak, sebagian ulama mengatakan tidak bisa membedakan mana sebelah kanan, mana sebelah kiri. Kalau bisi anak pakai sandal tepaling terus walaupun usianya 15 tahun, ini masih kecil. Ini masih belum balik, ya. Belum siap, jangan dinikahkan itu. Ya, kenapa? Karena dia tidak mengerti, ya. Maka seseorang anak kecil yang belum balik atau yang belum mumayyiz dan dia tidak mengerti tentang masalah sholat, maka itu tidak dianggap dia shafnya. Jadi kalau pengen membawa anak kecil usianya mungkin 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tidak mengerti, maka shafnya itu sebetulnya tidak dianggap. Terus seperti apa sebaiknya? Maka kalau ada bawa anak kecil, maka sebaiknya orang tuanya menaruh dia paling pojok. Dia menaruh dia paling pojok. Kalau ada jamaah misalnya diminta oleh ada orang bawa anak, pen sebelah sini aja, kada hendak, mau aja. Jangan kada mau. Kenapa? Karena penting anak kecil itu ditaruh sehingga dia tidak memutus shaf yang ada. Tapi kalau anak kecilnya paham, mengerti salat, mumayyiz, ya biasanya usia anak 9 tahun, ya. Ngerti dia berudu, dia di rumahnya, maka itu tidak memutus shaf. Itu tidak memutus shaf. Ini penting ya. Kadang-kadang sering orang bingung, anak kecil ini di mana ditaruh? Ya, maka ditaruh di samping atau taruh di belakang Anda kalau shafnya kosong di belakang. Kalau shafnya ada penuh, taruh di depan Anda. Kalau Anda punya anak, taruh di depan Anda untuk misalnya di samping kanan sudah nggak ada, di belakang ada orang, kebetulan anaknya kadang mau berpisah lawan abahnya, atau kadang mau berpisah lawan ibunya, taruh di depan Anda sehingga dia tidak memutus shaf di sana. Iya. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.